Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun laporan kasus yang sesuai dengan rekomendasi atau pedoman yang berlaku. Dalam anamnesis, data penting yang perlu dicantumkan mencakup data demografis pasien, yaitu nama, usia, alamat, dan pekerjaan. Selain itu, anamnesis juga harus memuat riwayat penyakit sekarang, yang terdiri dari keluhan utama, keluhan tambahan, serta riwayat penyakit. Kemudian, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, kondisi sosial, dan riwayat penggunaan obat-obatan. Pasien bernama Ibu Jasini berusia 61 tahun dan bekerja sebagai seorang petani. Beliau datang dengan keluhan utama berupa nyeri pada mata kanan yang sudah dirasakan cukup lama, disertai rasa mengganjal pada kedua mata yang mulai dirasakan sekitar 1 minggu terakhir. Keluhan nyeri di mata kanan terasa semakin parah, terutama saat mata digosok atau dikucek. Diketahui bahwa pasien memiliki kebiasaan pergi ke sawah tanpa menggunakan pelindung mata. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat pernah menjalani prosedur pencabutan bulu mata sebelumnya. Keluhan seperti ini ternyata bukan yang pertama kali dialami, karena sebelumnya gejala serupa juga pernah muncul dan kini kambuh kembali. Pada pemeriksaan fisik mata dilakukan secara bergantian pada mata kanan dan kiri, dilaporkan dengan mencakup penilaian visus, kelopak mata, konjungtiva, kornea, COA, pupil dan refleks cahaya, lensa, gerakan bola mata, tekanan intraokular, serta lapang pandang. Pemeriksaan mata diakhiri dengan funduskopi untuk menilai segmen posterior yang mencakup papil saraf optik, makula, retina, dan pembuluh darah retina. Berdasarkan hasil inspeksi, pada okulodextra didapatkan visus tanpa koreksi 6/12 dan pada okulusinistra 6/15. Koreksi tambahan untuk lensa dekat atau DC sebesar +3 diberikan pada kedua mata, namun uji pinhole tidak menunjukkan perbaikan. Jarak pupil tercatat 60/58 mm, gerakan bola mata bebas ke segala arah dan kedudukan bola mata ortoforia pada kedua mata. Pada pemeriksaan palpebra, okulodextra menunjukkan nyeri tekan inferior, entropion dan kecurigaan adanya massa, dan pada palpebra okulusinistra tidak ditemukan kelainan. Pada konjungtiva kedua mata ditemukan jaringan fibrovaskular tanpa tanda injeksi, kornea tampak jernih, tidak terdapat sikatrix atau ulkus, dengan arcus senilis positif pada kedua mata. Ruang COA dalam tanpa hifema maupun hipopion. You will want to turn your pen light on and examine the eye from the temporal side. You do not want to be too far behind the eye or too far forward, as this will give an inaccurate result. You want to try to be in the same plane as the iris. Lastly, note if there is any shadow on the iris in the nasal portion. In a normal patient such as this, you will see the light being able to shine all the way across the iris. However, in a patient with a suspected acute angle closure glaucoma, you will see a shadow begin to creep across the nasal side of the iris as the anterior chamber begins to be pushed forward. Thank you. Here is a picture further illustrating what your exam might look like. In a normal patient, you will be able to see the whole iris illuminated as you shine the light from the temporal side, as the anterior chamber is at a normal depth. However, if the anterior chamber is being pushed forward and the chamber depth is relatively shallow, a shadow will come across the nasal portion of the eye, as depicted in the second diagram seen here. Pupil pada kedua mata tampak bulat, reguler, dengan refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif, serta tidak ditemukannya RAPD. Now I'm going to examine your pupil responses. So if you could fix on an object in the distance for me, please. Okay. I'm going to shine a bright light in your eyes. It's going to go from one eye to the other eye. Okay. Now I'm going to go from one eye to the other eye. I'm now going to test how your pupils respond to focusing close.
So if you could have a look at the light switch there in the distance, Okay. and then have a look at my finger here. Iris berwarna coklat tidak tampak atrofi atau sinekia. Sedotes pada lensa kedua mata menunjukkan hasil positif. Pemeriksaan vitreous dan fundus tidak dilakukan. To look at the front surface of the eye, you can turn the ophthalmoscope on and change the number here in the dial to a green number that is high, either 10 or 15, and then that changes the ophthalmoscope into a magnifying glass to look at the front surface of the eye. To get the red light reflex, change it back to 0. Okay, and look at the light for me, please. Okay, that's the end of the examination. Do you have any questions before we finish? No. Okay, thank you very much. Dan pada tekanan intraokular normal per palpasi. Dan pemeriksaan lapang pandang sesuai dengan pemeriksa tanpa penyempitan. Pada pemeriksaan penunjang, kondisi mata pasien dapat dievaluasi lebih detail dengan menggunakan slit lamp. Pengambilan gambar melalui slit lamp dilakukan dengan mendokumentasikan mata dari arah depan, sehingga struktur anterior mata seperti konjungtiva, kornea, dan lensa dapat terlihat dengan jelas. Ini merupakan pengambilan gambar slit lamp yang tidak tepat, seperti mendokumentasikan dari sudut yang tidak sejajar atau dari arah samping. Hal ini dapat menyebabkan visualisasi struktur mata menjadi kurang optimal dan menyulitkan interpretasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis kasus. Berdasarkan temuan klinis, pasien didiagnosa dengan pterygium pada mata kanan dan kiri. Pterygium yaitu penyakit degeneratif pada konjungtiva yang ditandai dengan pertumbuhan jaringan fibrovaskular berbentuk segitiga, yang perlahan menjalar ke arah kornea. Kondisi ini dapat dipicu oleh faktor usia, paparan sinar UV, udara panas dan berdebu, serta faktor genetik dan infeksi virus seperti HPV dan HSV. Berdasarkan dari tinjauan pustaka, umumnya menegakkan diagnosis pterygium harus didasari mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian barulah melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Pada kasus ini, pasien diketahui berusia 61 tahun dan bekerja sebagai petani dengan memiliki kebiasaan jarang menggunakan pelindung. Kedua hal ini merupakan faktor-faktor risiko yang dapat mendukung terjadinya pterygium. Seperti yang diketahui, pterygium dapat terjadi karena adanya paparan sinar UV yang berlebih. Sebagai seorang petani yang pekerjaannya mengharuskan di ladang sawah dalam cuaca terik matahari, memungkinkan sekali meningkatkan risiko terjadinya pterygium, terutama jika tidak menggunakan pelindung kepala ataupun kacamata. Kemudian, dari anamnesis didapatkan juga adanya rasa mengganjal pada mata pasien yang merupakan salah satu tanda atau gejala dari pterygium, sehingga dari anamnesis cocok untuk keluhan pterygium, tetapi tetap diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah diagnosis pterygium dapat ditegakkan. Pada pemeriksaan fisik dan penunjang melalui slit lamp, pasien diketahui memiliki visus 6/12, yang berarti visus pasien menurun, tidak 6/6. Kemudian, visus pasien tidak maju dengan koreksi pinhole, berarti tidak ada gangguan refraksi sehingga visus pasien menurun, bukan karena masalah pada media refraksi. Hal ini mendukung kepada arah dugaan diagnosis kita. Kemudian, pada pasien diketahui adanya jaringan fibrovaskular
berbentuk segitiga yang tumbuh dan menjalar ke arah kornea. Temuan ini khas ditemukan pada pterygium. Pterygium paling sering disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, terutama pada mereka yang tinggal di daerah tropis dan sering beraktivitas di luar ruangan. Lingkungan yang berdebu, kering, dan berangin juga memperparah iritasi mata secara terus-menerus. Resiko pterygium juga meningkat pada usia 30 hingga 50 tahun dan lebih sering dialami oleh pria, kemungkinan akibat karena paparan lingkungan yang lebih tinggi. Selain itu, faktor genetik dan infeksi virus seperti HPV dan HSV diduga turut berperan dalam proses terbentuknya jaringan abnormal di mata. Pterygium memiliki klasifikasi berdasarkan derajat invasinya ke kornea yang dibagi ke dalam 4 derajat, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Grade 1, pterygium hanya di limbus, belum masuk ke kornea, tidak ada keluhan penglihatan. Grade 2, pterygium tumbuh kurang dari 2 mm ke kornea, melewati limbus tapi belum menyentuh pupil, biasanya menimbulkan iritasi ringan. Grade 3, pterygium tumbuh lebih dari 2 mm ke kornea dan mendekati pupil, namun belum melewati pusat pupil, dapat menurunkan visus. Grade 4, pterygium menutupi pusat pupil atau visual axis, menyebabkan penurunan tajam penglihatan yang signifikan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pasien memiliki pterygium grade 2, yaitu dengan ukuran kurang dari 2 mm ke kornea, sudah melewati limbus tapi belum sampai pupil. Tata laksana pterygium bergantung pada ukuran, progresivitas, dan keluhan yang dialami oleh pasien. Untuk kasus ringan yang tidak menimbulkan gangguan penglihatan atau iritasi berat, pengobatan konservatif dapat dilakukan. Ini mencakup pemberian pelumas mata seperti artificial tears 6x1 serta kortikosteroid topikal ringan untuk meredakan inflamasi. Jika pterygiumnya bersifat progresif, mengganggu visual, atau mengganggu secara estetika, maka pembedahan menjadi pilihan utama. Teknik yang paling sering digunakan adalah eksisi pterygium dengan pencakokan konjungtiva, karena memiliki tingkat kekambuhan yang lebih rendah dibanding teknik eksisi sederhana. Diagnosis banding dari pterygium terdapat pseudopterygium dan pinguecula. Pseudopterygium ini adalah perlekatan konjungtiva bulbi dengan kornea yang sebelumnya mengalami kerusakan. Pseudopterygium sering muncul pada fase penyembuhan ukus kornea di mana konjungtivanya menutupi bagian kornea. Umumnya timbul sebagai respon terhadap episode inflamasi akut seperti luka bakar kimia, ukus kornea marginal, trauma kornea, atau konjungtivitis sikatrisial, yaitu konjungtivitis yang menyebabkan jaringan parut. Letak dari pseudopterygium sendiri sesuai dengan lokasi kerusakan kornea sebelumnya dan berbeda dengan pterygium. Pseudopterygium ini tidak memiliki pola pertumbuhan yang khas. Sementara untuk pinguecula itu disebabkan oleh degenerasi elastotik, yaitu degenerasi kolagen subepitelial dengan jaringan ikat yang mengalami hyalinisasi atau ada penebalan akibat protein seperti hyalin. Lesi ini biasanya terletak pada sisi nasal konjungtiva bulbi, di zona interpalpebral, yaitu celah antara kelopak mata, dan muncul sebagai massa kuning putih yang rendah dan menonjol. Pinguecula terjadi sebagai akibat dari proses penuaan, paparan sinar ultraviolet, serta faktor lingkungan seperti debu dan angin. Ukuran massanya dapat meningkat secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Penderita pinguecula mungkin mengalami episode peradangan berulang yang dikenal sebagai pingueculitis. Secara klinis, penting untuk membedakan ketiga kondisi ini, di mana untuk pterygium itu menunjukkan proliferasi progresif dengan vaskularisasi ke arah kornea. Lalu pseudopterygium itu merupakan respon terhadap cedera akut dan letaknya bervariasi dengan hasil positif pada uji probe. Sedangkan untuk pinguecula adalah lesi degeneratif, tidak melibatkan kornea, dan biasanya tanpa vaskularisasi kecuali terjadi saat iritasi. Meskipun pterygium merupakan kondisi jinak, komplikasi dapat terjadi, terutama setelah tindakan pembedahan. Beberapa komplikasi yang perlu diperhatikan antara lain kekambuhan pterygium yang lebih agresif dan simptomatik, dan infeksi atau inflamasi pasca operasi yang ditangani dengan antibiotik dan antiinflamasi topikal. Prognosis pterygium berdasarkan dari tinjauan pustaka umumnya memiliki prognosis yang baik jika ditangani secara tepat. Eksisi bedah yang dikombinasikan dengan autograf konjungtiva serta terapi adjuvan secara signifikan dapat mengurangi kekambuhan serta memperbaiki hasil secara fungsional maupun kosmetika bagi pasien. Berdasarkan temuan klinis, pasien juga didiagnosa dengan entropion pada mata kanan. Entropion merupakan kondisi di mana margin kelopak mata berbalik ke arah dalam, yang dapat terjadi secara unilateral ataupun bilateral.
Berdasarkan tinjauan pustaka, penegakan diagnosis entropion umumnya dimulai dari anamnesis, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, dan kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Pada tahap anamnesis, pasien mengeluhkan nyeri pada mata kanan yang dirasakan sepanjang hari, dan telah berlangsung cukup lama, serta adanya rasa mengganjal pada kedua mata sejak 1 minggu terakhir. Sementara itu, pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya nyeri tekan pada palpebra inferior. Pemeriksaan lanjutan dengan slit lamp menunjukkan adanya entropion pada kelopak mata yang mengkonfirmasi temuan sebelumnya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Terdapat beberapa tipe entropion yang diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Pertama, itu kongenital, yang terjadi karena kelainan perkembangan otot mata, faktor genetik, redundansi kulit, dan otot. Kedua, involuntional, di mana terjadi karena kelopak mata yang lemah secara horizontal, kelemahan atau disinsersi retraktor kelopak mata, dan penumpukan yang berlebihan pada otot orbicularis preseptalis, dan terjadi di kelopak mata bawah. Ketiga, ada yang spastik akut yang terjadi karena iritasi atau inflamasi intraokuler. Dan keempat, ada yang sikatrikal yang terjadi karena kontraktur pada tarsal konjungtival vertikal dan rotasi internal margin. Bisa juga karena kondisi lain seperti autoimun, inflamasi, infeksi seperti herpes zoster, atau operasi seperti enucleation, dan trauma seperti luka bakar. Berdasarkan dari faktor resiko pasien, di mana pasien berumur 61 tahun, entropion yang dialami termasuk ke dalam tipe entropion involuntional, kondisi di mana kelopak mata, terutama kelopak bawah, berputar ke dalam sehingga bulu mata menyentuh permukaan bola mata. Ini paling sering terjadi pada orang lanjut usia karena proses penuaan. Seiring bertambahnya usia, jaringan penyangga kelopak mata melemah. Otot yang seharusnya menahan kelopak pada posisinya menjadi longgar sehingga kelopak cenderung melipat ke arah dalam. Berdasarkan panduan dari American Academy of Ophthalmology atau AAO, tata laksana entropion terbagi menjadi terapi konservatif dan tindakan bedah, tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Terapi konservatif biasanya diberikan pada tahap awal atau sebagai penanganan sementara, sebelum dilakukan tindakan definitif. Lubrikasi okular menggunakan air mata buatan direkomendasikan untuk semua jenis entropion, guna mengurangi iritasi serta mencegah abrasi kornea akibat gesekan bulu mata. Pada pasien dengan gejala kornea yang lebih berat atau belum siap menjalani operasi, dapat diberikan bandage contact lens atau BCL sebagai perlindungan sementara. Penggunaan pressure aversion tape juga efektif, terutama pada kasus entropion spastik akut atau involutional ringan, misalnya pada pasien usia lanjut, dengan cara menarik kelopak mata ke arah keluar. Selain itu, pada entropion spastik yang bersifat sementara, misalnya akibat blefarospasme atau iritasi, injeksi toksin botulinum atau botox dapat diberikan sebagai solusi jangka pendek sebelum tindakan pembedahan. Sementara itu, tindakan bedah merupakan pilihan tata laksana definitif, terutama untuk kasus entropion yang menetap atau berat. Untuk entropion spastik atau involutional ringan, teknik rotational suture repair atau everting sutures sering dilakukan karena bersifat minimal invasif dan memberikan hasil yang baik. Pada entropion involutional yang disebabkan oleh pemisahan otot retraktor kelopak mata bawah, pilihan prosedur yang dilakukan adalah retraktor reinsertion, baik menggunakan pendekatan transkutan ataupun transkonjungtival. Pada entropion disebabkan oleh jaringan parut atau entropion sikatrikal, maka dilakukan operasi seperti tarsotomi atau rotasi margin kelopak mata, atau yang disebut sebagai tarsal fracture operation, untuk mengembalikan posisi normal daripada kelopak mata. Pada kasus involutional berat yang disertai kelopak bawah yang longgar, tindakan kombinasi seperti lateral tarsal strip dan deinsersi retraktor menggunakan pilihan yang dianjurkan. Pemilihan intervensi ini harus disesuaikan dengan etiologi dan tingkat keparahan entropion untuk mencapai hasil yang optimal, baik secara fungsional maupun kosmetik. Diagnosis banding dari entropion berdasarkan tinjauan pustaka meliputi trichiasis dan epiblefaron. Trichiasis adalah kondisi di mana bulu mata tumbuh ke arah bola mata, menyebabkan gesekan langsung dengan kornea atau konjungtiva. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi kronis, trauma, atau peradangan pada kelopak mata. Gejalanya antara lain rasa tidak nyaman, sensasi seperti benda asing, mata berayar, dan iritasi akibat gesekan. Berbeda dengan entropion, pada trichiasis, posisi kelopak mata tetap normal, hanya arah tumbuh bulu mata yang salah.
Sementara itu, epiblefaron adalah kondisi bawaan yang sering ditemukan pada anak-anak, khususnya di Asia. Pada kondisi ini, ada lipatan kulit tambahan yang mendorong bulu mata ke arah bola mata, meskipun posisi kelopak mata tetap normal. Biasanya terjadi di kelopak bawah dan seringkali membaik seiring bertambahnya usia. Gejalanya bisa berupa iritasi, mata berair, kemerahan. Secara klinis, penting untuk membedakan ketiga kondisi ini. Entropion ditandai oleh kelopak mata yang melipat ke dalam, sehingga seluruh barisan bulu mata menyentuh permukaan bola mata. Trichiasis memiliki arah tumbuh bulu mata yang abnormal, tapi posisi kelopak mata tetap normal. Epiblefaron ditandai oleh tekanan dari lipatan kulit tambahan dengan posisi kelopak mata yang tetap normal. Secara umum, tanpa koreksi, kondisi ini bersifat progresif dan berulang, serta dapat menyebabkan kerusakan kornea permanen dan penurunan tajam penglihatan. Dengan tindakan korektif seperti pembedahan, prognosis menjadi baik dan risiko komplikasi dapat diminimalkan secara signifikan. Namun, terapi konservatif seperti pelumas atau penempelan kelopak hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan penyebab anatomis dasarnya. Pada kasus entropion yang tidak ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi-komplikasi seperti trichiasis, merupakan kondisi di mana bulu mata tumbuh atau mengarah ke dalam dan menyentuh permukaan bola mata, sehingga bergesekan langsung dengan kornea dan konjungtiva. Kontak terus-menerus antara bulu mata dan kornea dapat menyebabkan iritasi kronis yang secara progresif berkembang menjadi abrasi kornea, yaitu suatu defek superficial pada epitel kornea. Kondisi ini umumnya disertai gejala berupa nyeri okular, fotofobia, dan epifora. Apabila abrasi kornea tidak ditangani dengan baik, dapat timbul komplikasi serius berupa ulkus kornea, yaitu defek yang melibatkan lapisan epitel hingga stroma kornea yang ditandai dengan infiltrasi suppuratif dan diskontinuitas jaringan kornea. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri berat dan penurunan tajam penglihatan, serta berisiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen. Selain itu, peradangan kronis yang berlangsung juga dapat memicu neovaskularisasi kornea, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru ke dalam jaringan kornea yang normalnya bersifat avaskular. Kehadiran pembuluh darah abnormal ini dapat mengganggu kejernihan kornea karena sifatnya yang cenderung lebih rapuh dibandingkan pembuluh darah normal. Pembuluh tersebut lebih mudah pecah sehingga turut berkontribusi terhadap penurunan tajam penglihatan secara bertahap atau bahkan menimbulkan jaringan parut pada kornea. Demikianlah penjelasan mengenai cara membuat laporan kasus secara sistematis dan informatif. Semoga panduan ini membantu Anda dalam menyusun laporan kasus yang tidak hanya akurat tetapi juga menarik secara visual. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan struktur, kejelasan informasi, dan etika dalam penyampaian data medis. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.